Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani dengan NIM F1C219007, Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Sel Tata Rapat, yaitu dengan mereview atau menjelaskan secara singkat artikel penelitian yang dibuat oleh Anjani Ambarini, Dwi Novirani, dan Abu Bakar yang berjudul Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Indosat Berdasarkan Telecommunication Service Quality dengan menggunakan Structural Equation Modeling atau yang biasa disebut dengan SEM. Peluang pasar semakin besar bagi operator telepon seluler. Tingginya peluang pasar tersebut menjadikan para pelaku usaha di bidang penyedia layanan jaringan telepon seluler terus bertambah dan terus melakukan inovasi guna menarik minat konsumen. Berdasarkan Customer Satisfaction Index Telecommunication Industry in Indonesia, Customer Satisfaction Index atau biasa disebut dengan CSI menyatakan bahwa kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan Indosat adalah yang terendah dibandingkan dengan Telkomsel dan XL. Padahal, Indosat merupakan pelopor operator GSM di Indonesia. Pengukuran persepsi pelanggan IM3 terhadap kualitas layanan Indosat dilakukan berdasarkan Telecommunication Service Quality. Penentuan upaya perbaikan didasarkan atas nilai korelasi dan determinasi variabel layanan terhadap kualitas layanan yang diperoleh dengan menggunakan SEM. Dengan tujuan, apabila Indosat tidak ingin kehilangan para pelanggannya, maka Indosat perlu melakukan upaya peningkatan kepuasan. Dengan studi literaturnya, yaitu yang pertama adalah kualitas jasa. Nah, kualitas tersendiri berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan dorongan khusus bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan relasi saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan perusahaan. Kepuasan pelanggan sendiri merupakan label yang digunakan oleh pelanggan untuk meringkas suatu himpunan aksi atau tindakan yang terlihat terkait dengan produk atau jasa. Telecommunication Service Quality terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah availability, yang mana sesuatu yang diperlukan untuk penggunaan produk atau layanan. Reliability, yaitu parameter dasar dalam kualitas pelayanan. Flexibility atau choice, di mana dimensi ini berkaitan dengan kemampuan penyedia layanan untuk menawarkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian ada security, adalah hal yang penting dari layanan telepon, di mana pelanggan menganggap hal tersebut merupakan bagian dari manfaat yang mereka beli. Kemudian ada simplicity, yaitu pelanggan cenderung lebih memilih layanan yang mudah untuk diinstal, dioperasikan, dan dipelihara. Kemudian juga ada assurance, adalah komponen subjektif tetapi kritis dalam kualitas layanan. Selanjutnya, Structural Equation Modeling atau SEM, di mana dibedakan atas dua karakteristik, yaitu yang pertama ada estimasi, hubungan keterkaitan antar dan inter variabel. Yang kedua ada kemampuan untuk mewakili unobserved konsep dalam hubungan dan menghitung kesalahan pengukuran dalam proses estimasi, di mana terdapat 7 langkah dalam teknik analisis SEM yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada pengembangan model teoritis, kemudian selanjutnya dilakukan penyusunan diagram alur atau path diagram, selanjutnya dilakukan konversi diagram alur ke dalam persamaan, dan selanjutnya dilakukan pemilihan matriks input dan estimasi model, dan dilakukan kemungkinan munculnya masalah identifikasi, kemudian dilakukan evaluasi kriteria goodness of fit, dan terakhir dilakukan interpretasi dan modifikasi model. Tetapi dalam penelitian ini, peneliti hanya melakukan langkah 1-5 dikarenakan informasi mengenai adanya kausalitas dan besarnya kausalitas antar variabel pengukuran yang membangun mode PSQ. Adapun metodologi penelitian dalam penelitian ini, yaitu dalam upaya peningkatan kepuasan pelanggan Indosat berdasarkan
Telecommunication Service Quality dengan menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM. Yang pertama, peneliti melakukan identifikasi masalah, kemudian dibuat atau didapatkan rumusan masalah. Nah, kemudian dilakukan identifikasi metode penyelesaian masalah yang dimana berbarengan dengan studi literatur ini. Dari studi literatur, setelah dilakukan identifikasi metode penyelesaian masalah, dilakukan upaya peningkatan kepuasan pelanggan M3 melalui pengukuran persepsi pelanggan, kemudian analisis structural equation modeling. Setelah itu dilakukan perancangan kuesioner dan identifikasi responden serta desain sampling. Dari perancangan kuesioner ini maka dapatkan draft kuesioner. Kemudian dari identifikasi responden ini didapatkan target responden, dan dari desain sampling ini didapatkan teknik sampling dan jumlah sampel. Nah, dari draft kuesioner dan teknik sampling ini dilakukan pengumpulan data pendahuluan yang mana jumlah datanya adalah 30. Setelah itu, setelah dilakukan pengumpulan data, dilakukan yang mana materi kita pendahuluan kepuasan konsumen. Setelah itu dilakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner dari matriks data pendahuluan kepuasan konsumen. Setelah itu dicek apakah valid dan reliable. Nah, jika tidak, maka dilakukan perancangan kuesioner kembali. Tetapi jika iya, kuesioner pengukuran kualitas layanan M3 dilakukan kuesioner pengukuran kualitas layanan M3. Kemudian dari teknik sampling dan jumlah sampel ini dilakukan pengumpulan dan pengolahan data penelitian terhadap kualitas layanan. Selanjutnya, dari matriks data mentah kepuasan konsumen IM3 ini atau dalam skala ordinal dilakukan transformasi skala ordinal menjadi interval, yaitu di sini pada analisis sudah masuk dalam analisis structural equation modeling atau SEM. Setelah itu dilakukan matriks data mentah kepuasan konsumen MN3 dengan skala interval. Setelah itu dilakukan divisualisasikan pola hubungan antar variabel pengukuran secara keseluruhan, yaitu dengan menyusun diagram jalur. Setelah dilakukan langkah sebelumnya ini, dilakukan pola hubungan antar variabel pengukuran kepuasan konsumen IM3. Nah, setelah dilakukan pola hubungan antar variabel pengukuran kepuasan konsumen IM3, dilakukan identifikasi variabel yang memiliki kontribusi besar terhadap kepuasan konsumen IM3. Nah, model persamaan struktural, kemudian dibuatlah model persamaan struktural kepuasan konsumen IM3 untuk upaya peningkatan kualitas layanan IM3. Nah, dilakukan upaya perbaikan atas variabel yang paling mempengaruhi kualitas layanan IM3. Setelah itu didapatkan usulan, kesimpulan, serta saran. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yang mana hasil pengolahan data persepsi pelanggan IM3 terhadap kualitas layanan Indosat. Dari lembar ini didapatkan nilai loading faktornya kurang dari 0,5 menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, pemetaan nilai loading faktor serta error variance pada tahap konfirmatory analisis pada diagram jalur TSQ ini dapat dilihat pada gambar 2 ini. Nah, selanjutnya adalah masih dalam hasil pengolahan data persepsi pelanggan IM3 terhadap kualitas layanan Indosat dan berbentuk tabel rekapitulasi nilai determinasi, yang mana nilai determinasi inilah yang dilambangkan dengan R pangkat 2 ini yang nantinya akan menjadi salah satu dasar penentuan variabel yang akan dipilih. Nah, masih ada lanjutan yang tadi, persamaan struktural yang diperoleh dari hasil pengolahan data menggunakan SEM ini dapat dilihat di sini, yaitu reliability sama dengan 0,68 dibanding availability error var sama dengan 0,07
di mana R pangkat 2-nya 0,87. Nah, dengan rumus SQ-nya sebagai berikut, dan didapatkan R pangkat 2-nya sama dengan 0,95. Nah, dapat dilihat dari persamaan ini besarnya pengaruh dimensi reliability terhadap reliability dan besarnya pengaruh ke 6 dimensi pengukuran terhadap service quality atau kualitas layanan. Besarnya pengaruh itulah yang nantinya akan menjadi salah satu dasar penentuan variabel yang akan dipilih. Nah, selanjutnya ada tabel 3, yaitu pemilihan variabel yang dianggap paling berpengaruh, yaitu ini dapat dilihat pada layar, dimana dari ke-13 variabel tersebut dipilih 5 variabel yang memiliki nilai determinasi tertinggi. Ini yang R pangkat 2 ini 0,57, 0,33, 0,24, 5 kan, 0,29 dan 0,24, dan memiliki nilai persepsi pelanggannya kurang baik atau kurang dari 3,69. Nah, pemilihan ini perlu dilakukan guna memfokuskan perbaikan yang perlu dilakukan. Apabila determinasi atau variabel yang R pangkat 2 tadi tinggi, namun persepsi pelanggan atas layanan tersebut sudah cukup baik atau lebih dari 3,69, maka variabel tersebut tidak terpilih menjadi variabel yang nantinya dijadikan dasar atau upaya peningkatan kualitas pelanggan. Dengan memperhatikan kedua hal tersebut, terpilihlah 5 variabel yang dinilai perlu mengalami perbaikan, yaitu kecepatan penyelesaian keluhan yang untuk X4 ini, kemudian cepat tersambung jika melakukan panggilan ke IM3, kemudian dapat melakukan panggilan darurat kapanpun dan dimanapun, kemudian ketetapan pemotongan pulsa, dan kecepatan internet sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, usulan upaya peningkatan kualitas layanan ini ditentukan berdasarkan variabel terpilih. Variabel-variabel tersebut adalah kecepatan penyelesaian keluhan, jeda waktu untuk dapat tersambung ke IM3, kemudian ketersediaan panggilan darurat, ketepatan pemotongan pulsa, dan kecepatan internet sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, dari ini didapatkan bahwa usulan perbaikan untuk variabel kecepatan, yaitu dengan ini, yang 5 variabel ini, jadi disingkat, yaitu variabel X4, X3, X2, X11, dan X8. Dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi dimensi pengukuran terhadap service quality dari yang tertinggi berturut-turut adalah reliability, assurance, security, choice, simplicity, dan berdasarkan korelasi dimensi tersebut diperoleh variabel terpilih yang menjadi dasar penentuan peningkatan kualitas layanan adalah kecepatan penyelesaian keluhan dengan variabel X4, jeda waktu untuk dapat tersambung ke IM3 dengan variabelnya X3, ketersediaan pelanggan darurat dengan variabelnya X2, ketepatan pemotongan pulsa dengan variabelnya X11, dan kecepatan internet sesuai dengan yang dijanjikan dengan variabel X8. Usulan perbaikan yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perbaikan sistem informasi intern dengan membuat database online yang berisikan solusi atas keluhan pelanggan, yaitu dengan variabel yang X4 ini. Kemudian memperbesar kapasitas server menjawab, memperbanyak line, melakukan pengecekan dan perbaruan berkala terhadap perangkat lunak server tersebut. Ini yang variabel X3 ini ya, untuk mengatasinya ini. Kemudian melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, antar provider telepon dan produsen telepon seluler secara terpusat untuk merumuskan penyediaan panggilan darurat. Ini dengan ini yang memperbaiki ketersediaan panggilan darurat. Kemudian memberikan informasi detail sebelum pelanggan mendaftarkan diri pada sebuah paket atau layanan konten, informasi yang diberikan mengenai hak, kewajiban, serta cara untuk berhenti berlangganan paket ataupun layanan konten yang dipilih oleh pelanggan.
Kemudian melakukan perbaikan terus-menerus dengan memperhatikan kapasitas server, jumlah pengguna, dan peak time untuk meminimasi gap antar estimasi dan persepsi pelanggan terhadap kecepatan internet. Sekian review atau penjelasan singkat kembali dari artikel ini. Terima kasih yang sudah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.